Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Seorang tentara terkena pantulan peluru kelompok kriminal bersenjata saat mengamankan rapat pemilu di kantor Bupati Intan Jaya. Ratusan gram sabu-sabu dan ribuan pil dextro dimusnahkan polisi di Mimika. Kodam siagakan 10.000 pasukan untuk amankan pemilu di 4 provinsi. Seorang ibu rumah tangga mendatangi Polres Merauke melaporkan sang suami yang mencabuli anaknya. Laporan ibu rumah tangga itu setelah dirinya mendapat pengakuan suaminya telah mencabuli anaknya. Polisi bergerak cepat dan mengamankan pelaku, namun terlanjur dianiaya oleh warga sekitar sehingga harus dirawat di rumah sakit. Itu kejadian masih kategori apakah pencabulan atau sudah terjadi pemerkosaan oleh oknum ya, orang tua. Diduga nih informasinya orang tua kandung terhadap anaknya ya. Orang tua inisialnya S kalau nggak salah. Nah ini sekarang sedang ditangani oleh Reskrim Polres Merauke. Nanti perkembangannya itu seperti apa, nanti mungkin akan disampaikan kembali hasil pendalaman oleh Reskrim kepada teman-teman ya. Memang si diduga pelaku sudah diamankan ya, karena memang kondisinya ada luka-luka juga. Mungkin masyarakat geram, sempat dianiaya oleh masyarakat setempat, sehingga dari kami yang datang ke TKP saat itu mengamankan yang bersangkutan, dibawa ke rumah sakit untuk diobati, kemudian dibawa ke Polres dan informasi dalam keadaan luka-luka gitu. Polisi meminta warga tidak main hakim sendiri dan mempercayakan penanganan kasus ini pada polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kodam 17 Cendrawasih menyiagakan 10.000 lebih anggota TNI untuk mengamankan pemilihan umum. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan memimpin gelar pasukan pengamanan pemilu di lapangan Makodam 17 Cendrawasih, Jayapura. 10.000 anggota TNI berasal dari 3 matra, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Pangdam meminta seluruh anggota bertindak profesional dan mengantisipasi 5 daerah rawan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Apel gelar pengamanan pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa hari lagi. Tentunya kita berharap di sini ya pemilu ini berlangsung aman, damai, lancar semuanya ya. Itu sehingga penekanan saya kepada prajurit tadi agar semuanya mendukung pengamanan pemilu ini, di mana kita membackup kepolisian dalam pengamanan ini, sehingga apapun permasalahan yang di daerah, kita akan bantu backup apa yang sedang dilakukan oleh kepolisian. Mungkin berapa banyak pasukan yang disiagakan untuk keseluruhan Papua? Untuk keseluruhan Papua, kita untuk organik ya, kita menyiapkan 4.579 organik, sedangkan Satgas kita ada 6.300. Ada penebalan khusus untuk 5 wilayah atau 5 kabupaten yang dianggap rawan? Sementara tidak, ya kita masih menggunakan pasukan yang ada di situ, karena memang untuk daerah di Papua ini khususnya pegunungan, untuk pegunungan tengah itu hanya 2 yang tidak sistem noken, yang lainnya noken semua. Yang sistem noken, yang tidak sistem noken itu hanya Nabire dengan Mimika. Sedangkan yang di pegunungan juga hanya 2, Wamena dengan Yalimo. Sehingga yang lain itu sistem noken. Nah untuk Pilpres tentunya pasukan kami yang sudah tergelar ini akan kita maksimalkan
untuk mengamankan pemilu, membackup tugas-tugas atau apa yang sedang dilakukan oleh Polda Papua. Pangdam juga mengingatkan anggota bertindak sesuai prosedur, menjaga solidaritas, dan memegang teguh netralitas TNI. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Isu golput yang beredar di Merauke, Papua Selatan dibantah oleh Korem 174 Wanianggap. Dan Rem 174 Wanianggap Merauke Brigjen Agus Widodo meminta warga tidak percaya isu yang beredar dan tetap datang ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilih. Jadi tahapan ini memang ada beberapa tahap dan sekarang sudah pada tahap kampanye terbuka. Kita menjelang pelaksanaan hari tenang nanti H-3 sebelum tanggal 14. Nah, pengamanan ini sudah kita laksanakan sejak tahap pertama karena kita bukan hanya operasi gelar kekuatan seperti ini, tetapi juga kita melaksanakan operasi intelijen dan operasi teritorial dalam rangka menjaga situasi yang kondusif sehingga tahapan-tahapan pemilu itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, yang paling riskan tentu ya seperti kita pahami bersama pada saat pemungutan suara dan penghitungan. Nah, ini mungkin kita tahu bersama ya, ini di Papua kita juga mungkin sudah mendengar mungkin ada himbauan atau larangan masyarakat untuk datang ke TPS. Pada kesempatan yang baik ini saya tegaskan bahwa kita jajaran keamanan TNI Polri menjamin keamanan. Jadi saya minta seluruh masyarakat mari kita berpartisipasi, mari kita menggunakan hak suara kita. Tidak ada larangan dari siapapun, tidak ada yang boleh karena ini pesta rakyat. Jadi seluruh rakyat harus berpesta pada tanggal 14. Berikan suaramu untuk menentukan masa depan 5 tahun ke depan bangsa dan negara kita cintai. Warga tidak perlu cemas karena TNI Polri menjamin keamanan saat pencoblosan dan penghitungan suara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.